Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Hizbi Mutahid Ahmad, kelas 2021A. Saya di sini sebagai moderator. Di sini saya mewakili teman-teman untuk diskusi kelima dari kelompok 3. Nama kelompok atau nama anggota yang pertama Isnaini Febrianti, NIM 021, 2 Jahratul Ilmi, NIM 022, 3 Riza Nazarudin, NIM 023, 4 Anissa Ardelia, NIM 024, NIM 025, 6 Febri Alih Mukti, NIM 027, 7 Dina Resti Wardani, NIM 029, 8 Abdul Wahid Hasim, NIM 030, 9 Trio Hizbi Mutahid Ahmad, NIM 031, 10 Adib Arif, NIM 032, 11 Aris Joko C, angkatan 2018, NIM akhir 078. Di diskusi kali ini, kelompok kami menyajikan tema memahami konsep penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM dan implementasi penegakan hukum dan HAM Indonesia yang dinarasumberi oleh Mbak Widiatri. Apakah Mbak Widiatri sudah ada di dalam Zoom? Siap, sudah Mas. Oke, Mbak Widiatri, terima kasih. Apakah Mbak Widiatri sudah siap untuk memaparkan materinya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau begitu tidak lama-lama, langsung saja saya silakan untuk Mbak Widiatri. Terima kasih Mbak Widiatri. Sama-sama. Yang pertama, memahami konsep penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM dan mengimplementasi penegakan hukum dan HAM Indonesia. Lanjut, Mas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM. Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Sehubungan dengan prinsip tersebut, dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan asas di atas, hukum acara pidana di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk memberikan hak, perlindungan, dan perlakuan yang sama dalam hukum. Pemenuhan hak tersebut dalam hal ini diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya pihak kepolisian, memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia.
Lanjut Mas Riza. Di sini kita akan membahas permasalahan yang pertama yaitu pengertian penegakan hukum dan HAM, yang kedua ciri-ciri HAM, yang ketiga faktor-faktor penegakan hukum, yang keempat contoh implementasi hukum dan HAM di Indonesia. Pengertian penegakan hukum dan HAM. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara. HAM adalah hak dan kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Penegakan hukum HAM merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan atau produk hukum secara umum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum, sumber daya hukum, dan budaya hukum atau kesadaran. Ciri-ciri hak asasi manusia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Universal yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor-faktor penegakan hukum. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana cara aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. Faktor masyarakat
adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada. Contoh implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Penegakan HAM ini dapat terlihat jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal seperti yang pertama yaitu membuat undang-undang tentang HAM, yang kedua membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, yang ketiga memasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Kesimpulannya yaitu dari yang saya paparkan tadi, penerapan hukum kepada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, lembaga yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia adalah Pengadilan Ad hoc Hak Asasi Manusia yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana, sebab pada hakikatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran hak asasi manusia. Yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia berkaitan. Eh, Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada malam hari ini. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan atau menambahi? Izin masuk, Mbak. Silakan Ya. untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahi materi dari yang dibawakan Mbak Widya. Jika ada yang bertanya atau ya jika ada yang ingin menambahkan, silakan resen ya, biar bergantian. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahi presentasi saya kurangnya?
Mungkin teman-teman masih malu-malu ya untuk bertanya ya. Oh ini ya sudah ada yang resen ini. Ada yang resen 2 orang. Silakan Mbak Isna. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, kan tadi Mbak Widiatri menjelaskan mengenai contoh-contoh implementasi. Nah, di sini saya mau bertanya, hal apa saja yang membatasi implementasi HAM di Indonesia? Jelaskan, Mbak, hal apa saja yang membatasi implementasi HAM yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isna untuk pertanyaannya. Mungkin akan saya tampung dulu. Mas Febri, apakah mau bertanya? Silakan. Ya, Mbak, saya mau bertanya. Eh, Tadi kan banyak udah membahas tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya kan. Nah, saya hanya mau bertanya tentang ini aja. Apa sih tujuan dari adanya hak asasi manusia itu? Udah, itu aja, Mbak. Pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mas Febri Alif Mukti. Ya, sama-sama, Mbak. Izin masuk Mbak. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isna. Tadi pertanyaannya, hal apa saja yang membatasi implementasi HAM di Indonesia? Iya, betul, Mbak. Jadi, yang membatasi implementasi di Indonesia itu rendahnya kesadaran dan keberadaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi, baik mengenai dirinya atau pihak lain, lalu belum mengoptimalkan kemampuan para hakim di pengadilan HAM. Apakah masih ada yang ditanyakan, Mbak Isna? Sudah, Mbak Widiatri, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya.
Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Febri Alif Mukti. Tadi pertanyaannya yaitu apa tujuan dari hak asasi manusia? Jadi tujuan dari pelaksanaan hak asasi manusia yaitu meningkatkan yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu kemakmuran manusia agar setiap masyarakat itu dapat melaksanakan kehidupan yang lebih baik, sejahtera, lalu maju, karena setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing untuk mendapatkan keadilan. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas Febri? Baik, sudah cukup Mbak saya kira. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mas Febri Alif Mukti. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban saya tadi. Apa ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya? Saya Mbak ingin bertanya Mbak. Iya, Mas Trio. Pertanyaan simpel ya Mbak. Bagaimana upaya agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM Mbak? Mohon dijelaskan ya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Trio untuk pertanyaannya. Mungkin akan saya tampung dulu. Apakah ada teman-teman yang lain mau bertanya? Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menjawab pertanyaan, mohon present ya. Oh, ini ada Mas Adib ini. Ingin bertanya atau menjawab pertanyaan ya Mas Adib? Iya Mas, mau bertanya aja sih. Oh, siap Mas, siap Mas. Ya, silakan Mas Adib. Arif. Sebelumnya suara saya jelas kan ya? Sangat jelas, Mas. Siap, Mas. Oh, tadi kan ngomongin tentang HAM ya. Apa ya? Bagaimana sih bentuk partisipasi sebagai masyarakat gitu di dalam untuk menegakkan hak asasi dan kewajiban manusia di lingkungan masyarakat gitu, Mbak. Terima kasih Mas Adib Arif untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan menampung 2 pertanyaan dulu, lalu saya akan jawab. Nanti habis itu
Silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan dari jawaban saya dipersilahkan. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Trio. Tadi pertanyaannya, bagaimana upaya agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM. Jadi, sistem hukum di Indonesia agar bekerja dengan baik dalam penegakan HAM itu yang pertama, penegakan hukum harus bersifat adil. Yang kedua, memperbanyak undang-undang mengenai HAM. Yang ketiga, hukum yang berlaku harus sesuai dengan zaman globalisasi seperti saat ini. Yang keempat, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah. Mungkin itu Mas Trio yang dapat saya sampaikan di pertanyaan Mas Trio tadi. Siap, siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adip Arif. Tadi pertanyaannya, di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM, ya Mas? Iya, Mbak. Jadi bentuk partisipasinya yaitu ikut melaporkan tindakan pelanggaran HAM, lalu ikut serta mencegah tindakan pelanggaran HAM, ikut mengawasi tindakan pelanggaran HAM, dan menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Itu Mas Adip yang dapat saya sampaikan. Tadi teman-teman yang lain, apa mau ada yang menambahkan dari jawaban saya tadi? Silakan Mbak Dinar. Dipersilakan untuk pertanyaannya.
Sebelumnya izin bertanya Mbak Widya. Silakan, Mbak. Yang saya tanyakan, mengapa hak asasi manusia itu harus diimplementasikan oleh setiap manusia di dunia? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Dina. Apakah yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina Resti. Tadi pertanyaannya, mengapa hak asasi manusia harus diimplementasikan oleh setiap manusia di dunia? Benar ya, Mbak? Iya Mbak, benar. Jadi HAM itu penting karena HAM mengatur penuh kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan kepercayaan, lalu kebebasan berekspresi. Apakah mau ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas, Mbak Dinar? Siap, sudah Mbak Widya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan dari jawaban yang saya berikan atau paparkan tadi? Silakan, dipersilakan.
Mungkin sudah jelas, Mbak. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan. Mas Adib Arif, Aku mau ini izin nambah pertanyaan, boleh? boleh Mas, monggo. Aku mau nanya aja sih ini, tapi bukan ke Mbak Widya aja ya. Teman-teman boleh kalau mau menjawab juga. Jadi kan HAM ini kan udah ada hukumnya ya. Dan hukumnya itu udah dibuat sejak dari dulu sudah ada. Tapi mengapa sampai saat ini masih sering banget terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Monggo teman-teman. Terima kasih Mas Adib Arif untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menjawab untuk pertanyaan Mas Adib Arif. Gimana teman-teman? Kurang jelas. Ya Mas, bentar. Bisa diulangi Mas buat pertanyaannya biar teman-teman mungkin ada yang kurang jelas dari pertanyaannya Mas Adib. Iya, jadi apa ya? Tadi kan ini saya bilang hukum HAM itu udah ada dan udah ada itu sejak dari dulu kan. Tapi kenapa sampai saat ini itu masih banyak sering terjadi pelanggaran dalam kasus HAM gitu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adib Arif. Mungkin pelanggaran HAM itu masih banyak terjadi karena tidak ada penanganan cepat dan tepat dalam pelanggaran HAM. Lalu penyebab pelanggaran HAM itu sendiri adanya kesenjangan politik dan sosial pada sebuah negara. Ya, saya menambahkan jawaban dari Mbak Widya dan menjawab pertanyaan dari Mas Adib Arif. Kenapa saat ini masih banyak pelanggaran HAM? Mungkin apa ya? Terjadinya pelanggaran HAM itu karena lemahnya sistem hukum sih. Jika seumpama pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, pastinya pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah jera untuk melakukan tindakan pidana yang dilanggar tersebut, dan korbannya akan semakin banyak. Begitu. Mungkin juga karena apa ya? Mungkin masyarakat juga sudah tahu kalau sistem hukumnya pemerintah atau hukum pidana ini kurang tertata. Masyarakat jadinya kayak apa ya, ngejek gitu loh, mungkin kayak ngejek mungkin paling pidananya segini, tidak ada jera dalam pidana tersebut, jadinya ya terus mengulang. Kalau bahasanya kayak enek kapoke begitu. Begitu intinya itu kayak apa ya, lemahnya sistem hukumnya sih. Mungkin juga kurang adilnya antara penanganan hukum antara pada masyarakat sipil dengan dengan pemerintah yang seumpama kayak korupsi. Jadi masyarakat tidak percaya dengan sistem hukum tersebut. Begitu dari saya. Oke, Mas, makasih. Jadi apa nih solusi yang tepat buat dilakukan untuk mencegah biar nggak ada lagi HAM kayak gitu? Bagaimana, Mas? Iya, mau nambahin lagi. Jadi apa sih solusi yang tepat yang dapat kita lakukan untuk mencegah kasus terjadinya pelanggaran HAM lagi? Izin menjawab dari pertanyaan Mas Abi tadi. Solusinya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM kepada masyarakat, baik ke masyarakat dan pemerintahan juga. Terus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintahan seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPK juga. Kemudian
penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar bisa lebih terbuka. Seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM juga. Itu dari saya. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Mbak. Jelas, Mbak, jelas. Saya mau menambahkan. Mungkin solusinya itu kalau dari saya, apa yang saya jawab tadi dari pertanyaan Mas Adib, lemahnya sistem hukum. Nah, solusi dari sistem hukum itu seharusnya pemerintah itu memperkuat sistem hukum. Dan seharusnya pemerintah itu juga mendengarkan masyarakat. Bagaimana keluh kesahnya mereka dalam hukum dan tidak adilnya hukum tersebut. Terkadang masyarakat kan tadi saya sampaikan disebutnya itu kayak iri adanya perbedaan antara hukum masyarakat sipil dengan pemerintah yang melanggar hukum tersebut. Nah, adanya iri tersebut itu kayak balas dendam. Kayak pemerintah itu sistem hukumnya tidak dihargai. Nah, seharusnya pemerintah itu memperkuat sistem hukumnya tersebut dan mendengarkan keluh kesahnya itu dibuat untuk evaluasi ke depannya. Untuk bagaimana untuk memperkuat sistem hukum tersebut di negara ini. Begitu dari saya, Mas. Oh, iya, Mas. Jadi artinya itu sistem hukum di negara kita itu mesti harus dibenahi gitu ya, Mas? Ya, Mas. Betul sekali. Karena kalau mungkin kita sudah banyak mendengar ya, kalau ada pidana-pidana melanggar hukum, pastinya kan ada pro kontranya lah. Apalagi kalau mungkin yang melanggar itu dari pemerintah, malah banyak kontranya dari masyarakat sipil, begitu Mas. Oke, makasih Mas, cukup. Ya Mas, sama-sama Mas. Monggo moderator atau mungkin dari narasumber. Mbak narasumber, izin bertanya. Mbak Widya, Mbak Widya,
Mbak Widya. Iya, Mas. Saya mau bertanya. Oh iya, silakan, Mas. Silakan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Widya kan tentang implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia ya. Nah, terus di Mbak Widya kan tadi yang disebutkan contohnya kan hanya implementasi penegakan hukum. Terus HAM kan di sini yang dari pengertian Mbak Widya adalah hak dan kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis, kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Nah, di sini tuh yang saya tanyakan tuh contoh HAM, hak dan kebebasan bagi semua orang itu bagaimana, Mbak? Mungkin teman-teman juga bisa menjawab. Apa pertanyaannya kurang jelas atau bagaimana, Mbak? Ya, saya ulangi lagi, Mbak, pertanyaannya. Contoh, maksudnya contoh HAM, hak dan kebebasan bagi semua orang itu bagaimana? Tadi kan Mbaknya cuman contoh implementasi penegakan hukum. Lah contohnya HAM itu apa? Seperti apa begitu? Ya, terima kasih Mas Riza untuk pertanyaannya. Jadi, menurut saya contoh penerapan HAM itu yang pertama itu menghormati hak semua anggota keluarga untuk berpendapat tanpa membeda-bedakannya. Lalu yang kedua itu tidak mengganggu saudara di rumah yang sedang belajar karena mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dan yang ketiga itu tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan anggota keluarga lain di sekolah maupun di rumah. Apa ada yang ditanyakan lagi atau mau ditambahkan? Oke, Mbak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Mas Riza.
Mungkin untuk diskusi pada malam hari ini akan saya akhiri. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Mbak.